Sementara itu kembali ke pertempuran, terlihat pasukan manusia berhasil meruntuhkan pasukan klan iblis. Nona Yeling mengatakan kepada Chuyun, ia tidak menyangka pasukan iblis sangat runtuh dengan sangat mudah. Tapi kata Chuyun, pertempuran belum berakhir. Kita lihat apa yang akan dilakukan oleh klan iblis berikutnya. Benar saja, tiba-tiba ada kabut yang menyelimuti di daerah pertempuran. Lalu diperlihatkanlah para manusia rusa sedang melakukan formasi. Diperlihatkanlah para manusia rusa sedang melakukan formasi. Dikatakan oleh salah satu manusia rusa yang memegang pagoda, ia bilang, apakah Chuyun mengira bahwa bisa mengalahkan pasukan iblisnya dengan beberapa trik? Kemudian formasi yang dipasang oleh Chuyun sebelumnya gagal dan dikalahkan oleh formasi dari manusia rusa tersebut. Formasi dari manusia rusa membuat pasukan klan iblis menjadi lebih kuat. Kemudian Chuyun bilang, ini menarik. Ia pun mengatakan kepada manusia rusa yang adalah Kaisar Kunang-Kunang. Ia mengetahui bahwa Kaisar Kunang-Kunang mengumpulkan kekuatan beberapa Kaisar Iblis dengan bersama-sama, menciptakan pagoda yang indah tersebut. Dan sekarang Kaisar-Kaisar itu sudah ia habisi satu persatu. Kata manusia rusa, kekuatan pagoda ini sudah cukup untuk berurusan dengan Chuyun. Chuyun pun mencoba untuk menghancurkan pagoda itu, namun tidak mempan. Karena kata manusia rusa, dengan kekuatan Chuyun tidak akan bisa menghancurkan pagoda Linglong ini. Sementara kembali ke rumahnya dua nona yang sedang melihat keadaan Nona Landro yang belum sadarkan diri. Nona Landro sendiri justru masuk ke dalam mimpinya. Ia ada dalam sebuah gua. Di dalam gua itu ada yang mengatakan bahwa Nona Landro sudah menyerap kekuatan Kaisar Bela Diri. Namun tubuhnya tidak sanggup untuk menahan kekuatan itu, yang menyebabkan Nona Landro tidak bisa keluar dari sini. Daripada itulah salah Nona Landro yang membuat jiwa Nona Landro terjebak di sini. Kata Nona Landro, ia tidak bisa terjebak di sini karena Chuyun masih membutuhkan dirinya. Kata suara itu, Nona Landro tidak bisa melindungi keluarganya. Bagaimana bisa ingin membantu Chuyun? Ia mengatakan, selama kekuatan teratai biru masih ada dalam diri Nona Landro, tidak akan bisa menjalani kehidupan. Ternyata itu adalah suara dari Kaisar Laba-Laba Kou. Ia pun menyerang Nona Landro. Ia menegaskan, apakah lupa bahwa Nona Landro dan Chuyun telah menyelesaikan masalah di kehidupan sebelumnya. Setelah itu diperlihatkanlah ternyata Nona Landro ini merupakan Nona Lan yang diselamatkan oleh Chuyun. Kaisar Laba-Laba mengatakan bahwa di kehidupan sebelumnya Nona Lan mengorbankan separuh jiwanya untuk Chuyun, dan sekarang Nona Lan ingin menyelamatkan Chuyun. Itu merupakan sebuah harapan yang besar. Ditambah lagi sekarang Nona Lan sudah mencapai kultivasi alam Kaisar Bela Diri. Kaisar Laba-Laba berniat untuk menyegel kekuatan Nona Lan agar Nona Lan tidak bisa menyelamatkan Chuyun. Diperlihatkanlah sebelumnya Nona Lan mengatakan kepada Chuyun, sebelumnya di puncak King Tian ia tidak menyesal telah menyelamatkan Chuyun. Dan kali ini ia tidak akan menyesal juga telah menyelamatkan Chuyun. Kembali kepada Nona Lan, ia pun mencekik Kaisar Laba-Laba. Dan ia tetap akan menjadi bintang bencana jika itu untuk Chuyun. Karena ia tahu di masa lalu kota ini sangatlah makmur. Di saat waktu kecil ia juga diselamatkan oleh Chuyun. Hingga akhirnya dengan kekuatan teratai milik Nona Lan, ia pun berhasil menghabisi Kaisar Laba-Laba yang ada dalam jiwanya. Yang hal itu membuat dirinya terbangun. Setelah hal tersebut, Nona Lan datang ke pertempuran, kemudian menggunakan kekuatan teratainya untuk menyerap kekuatan dari pasukan iblis, lalu memberikan kekuatan itu kepada Chuyun. Manusia rusa menyerang kepada Chuyun dengan kekuatan pagoda Qinglong, tapi itu tidak mempan. Ia pun terkejut bagaimana kekuatan pagoda Qinglong tidak mempan kepada Chuyun.
Hingga akhirnya Chuyun gunakan kekuatan tebasan Phoenix dan berhasil menghabisi Kaisar Rusa tersebut dan juga berhasil mendapatkan pagoda Qinglong. Sementara pasukan iblis yang berlarian karena kaisar mereka telah kalah, mereka pun dikejar dan akan diserang oleh teman-temannya Chuyun. Namun tiba-tiba saja pagoda Qinglong direbut oleh Kaisar Yingho. Kaisar Yingho meremehkan Chuyun dan lainnya karena selama ia memegang pagoda Qinglong, hanya masalah waktu sebelum klan iblis bisa menghancurkan klan manusia. Kaisar Yingho menggunakan kekuatan pagoda itu untuk membuat pasukan iblis semakin kuat. Setelah hal itu, Chuyun berdiskusi dengan Nona Lan dan juga Nona Bing. Nona Bing mengatakan bahwa akan sulit untuk menghentikan Kaisar Yingho dengan kekuatan pagoda Qinglong. Apalagi Nona Lan juga tidak bisa bertarung dengan kekuatan teratai biru terus. Hal itu dibenarkan oleh Chuyun. Ia pun menyerahkan pertempuran sementara kepada Nona Bing dan juga Nona Lan. Sedangkan ia akan mengurus masalah pagoda Qinglong ini. Sementara itu di sebuah hutan, pasukan iblis sedang membawa harta karun yang diselamatkan yang dipimpin oleh manusia kambing. Manusia kambing mengatakan bahwa garis depan sangatlah berbahaya. Apalagi Kaisar Abu juga sudah meninggoy oleh Chuyun. Kemudian manusia kambing itu dan kereta kudanya sampai di pertempuran. Dan kereta kuda itu pun akan diperiksa. Manusia kambing bilang ia di sini untuk menyumbangkan kristal untuk mempertahankan kekuatan menara Qinglong. Tapi manusia serigala bilang untuk mencegah mata-mata dari ras manusia, setiap kereta kuda harus diperiksa. Manusia kambing mempersilahkannya untuk memeriksanya tapi pelan-pelan. Tapi ketika ia akan memeriksanya sendiri, manusia kambing terkejut ternyata ada Chuyun yang adalah kenalan lamanya yang waktu itu Chuyun memberikan segel kepada manusia kambing. Karena waktu itu Chuyun bersama Kuan Yu akan mendaftar militer di klan iblis. Kemudian manusia kambing itu pun memberikan sogokan kepada penjaga manusia serigala untuk membiarkan lewat. Tapi manusia serigala itu ketahuan oleh manusia tikus. Ternyata manusia tikus itu adalah orang yang waktu itu mencuri gudang harta karun bersama Chuyun. Manusia tikus itu pun akan memeriksa harta karun yang akan diberikan oleh manusia kambing kepada pimpinan klan iblis. Karena manusia tikus takut harta karun yang diberikan berkualitas rendah. Manusia tikus masuk ke dalam kereta kuda dan ia akan membuka salah satu peti harta karun yang isinya adalah pedang. Chuyun pun langsung muncul dan menodongkan pedangnya kepada manusia tikus yang pastinya sudah mengenal dirinya. Dan manusia tikus juga mengetahui tentang kekuatannya. Chuyun meminta agar manusia tikus tutup mulut, kalau tidak ia akan menghabisi manusia tikus. Hingga akhirnya manusia tikus itu pun tutup mulut dan menyuruh kereta kuda untuk masuk. Setelah masuk, Chuyun keluar dari kereta kuda. Ia pun mengetahui menghancurkan pagoda Qinglong pastinya akan menimbulkan kekacauan yang besar. Jadi ia harus menyingkirkan prajurit iblis terlebih dahulu. Chuyun dengan kekuatan pedang terbangnya, ia pun menghabisi beberapa prajurit di sana. Hingga akhirnya ia berhasil masuk ke dalam formasi inti dari pagoda Qinglong yang dijaga oleh beberapa prajurit iblis. Ternyata di tengah-tengah formasi menara Qinglong ada Baili Baitian yang sedang menjaga. Baitian tidak menyangka bahwa pimpinan manusia akan datang ke sini secara langsung. Chuyun terkejut ternyata ada Baitian di sini. Baili Baitian tampaknya akan menghabisi Chuyun. Ia membuat formasi penghalang agar Chuyun tidak bisa keluar dari sini.
Terjadilah benturan kekuatan hebat di antara mereka berdua. Benturan kekuatan hebat tersebut menimbulkan kekuatan yang menembus ke langit. Para klan iblis mengetahui bahwa itu adalah kekuatan dari panglima tertinggi mereka yang adalah Beli Beitian. 是人或帝孙，猜的会亲自前来，做得到的话，以你的神物，这两股力量，那是总指挥大人的雷。 Kembali ke pertempuran Chuyun dan Beli Beitian. Beitian mengatakan bahwa ia yang memegang kendali saat ini. Namun Chuyun tidak gentar untuk melawan Beli Beitian di dalam formasi yang dikendalikan oleh Beitian sendiri. Manusia rusa mengatakan bahwa sebentar lagi bala bantuan akan tiba dan Chuyun tidak akan bisa melarikan diri. Walaupun Chuyun memiliki sayap untuk terbang. Ditegaskan oleh Chuyun, yang pertama ia tidak akan melarikan diri, yang kedua Beitian tidak akan memiliki bala bantuan. Dikarenakan sebelumnya Chuyun sudah menghabisi beberapa prajurit iblis. Sementara di klan iblis sendiri, dua prajurit iblis terkejut melihat para teman-temannya sudah meninggal dihabisi oleh pedang terbang milik Chuyun. Kembali kepada Beitian, ia pun tidak menyangka ternyata ia meremehkan Chuyun sebelumnya. Daripada itu, ia sendirilah yang akan menghabisi Chuyun. Beitian mulai menggunakan kekuatan pedang petirnya untuk menyerang kepada Chuyun, tapi Chuyun dengan mudahnya menghindari. 怎么可能？ 一个人族元首， Terjadilah pertarungan sengit di antara mereka berdua. Dan Beitian sendiri percaya diri bahwa ia bisa menghabisi Chuyun. Terlihat Beitian menggunakan avatar dirinya yang sangat besar untuk menyerang kepada Chuyun. Chuyun juga sudah bersiap dengan serangan api mataharinya. Terjadi benturan kekuatan hebat di antara mereka berdua. Namun ternyata benturan kekuatan itu malah membuat Chuyun berhasil meminjam kekuatan dari Beitian. Yang tampaknya benturan kekuatan tersebut juga berhasil menghancurkan formasi Menara Qinglong. Kaisar Qinglong yang memegang Menara Qinglong menjadi kesakitan karena ia terkena serangan balik dari menara yang dipegangnya. Karena formasi utama sudah dihancurkan oleh Chuyun. Ia pun menjadi terkejut hanya karena seorang Chuyun bisa menghancurkan seluruh formasi Menara Qinglong. 是借我之力，风中白流，让覆灭整个后方。